Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat YouTube channel Zikir HZ yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya doakan untuk sahabat semua yang sudah like dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezekinya selalu lancar, melimpah dan berkah. Seluruh hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala cita-citanya, hajatnya, dan keinginannya terkabul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketahuilah di antara banyaknya lafaz zikir, bacaan agung, bagian daripada bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terdapat satu lafaz zikir yang apabila kita membacanya, kita menzikirkannya, dapat menggembirakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pastinya lafaz zikir ini di setiap hari harus kita baca. Namun kita tidak mengetahui salah satu kelebihannya itu dapat menggembirakan Allah. Apabila kita mengetahui bahwa lafaz zikir ini dapat menggembirakan Allah, dapat mengundang kasih sayang Allah, pastinya kita akan memperbanyak membacanya di setiap hari. Simaklah sampai akhir video, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Bagian daripada lafaz zikir untuk mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana seorang hamba telah mendapat ridho dari Allah, yang tentunya dia akan dicintai oleh Allah, akhirnya tidak akan diazab dalam kubur maupun pada hari kiamat. Keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala akan diperoleh apabila kita menggembirakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan tertentu. Salah satunya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan untanya yang hilang di padang pasir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini memakai kata tamsilan yang sangat betapa gembiranya seseorang ketika menemukan untanya kembali yang telah lama hilang di tengah gurun Sahara. Akan tetapi ketahuilah wahai sahabat, Allah akan lebih gembira lagi ketika ada hambanya yang bertaubat kepadanya, ketika ada hambanya yang selalu membasahkan lisannya dengan beristighfar. Hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang bertaubat atas dosanya bagaikan orang yang tidak berdosa. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan orang yang bertaubat, yang memperbanyak membaca istighfar akan menjadi kekasih Allah. Kekasih adalah orang yang dicintai. Kekasih adalah orang yang senantiasa dirindui di dalam ingatan. Maka beruntunglah orang yang selalu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu jalan supaya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih dahulu kita buatlah Allah gembira dengan memperbanyak membaca istighfar. Bahkan memperbanyak membaca istighfar dapat memudahkan semua urusan, menghilangkan semua duka cita, memecahkan semua persoalan. Para ulama telah menggambarkan pengalaman-pengalaman mereka ketika istiqomah membaca istighfar telah memberi manfaat kepada mereka. Yang pertama, untuk memahami
dan mendalami persoalan ilmu agama, sehingga menjadi pakar di dalam bidang ilmu-ilmu. Istighfar juga memudahkan segala urusan dan menyelesaikan masalah-masalah. Hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Istighfar adalah kalimat yang ringan di lisan, namun sangat berat di timbangan amal pada hari mizan, hari pemeriksaan amal. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beruntunglah orang-orang yang membaca istighfar yang banyak pada setiap lembar catatan harian amal mereka. Perbanyaklah istighfar di setiap hari, di malam hari, khususnya selesai sholat fardu, dan waktu yang lebih istimewa pada tengah malam, selesai sholat sunnah tahajud. Dengan lafaz istighfar manapun yang kita hafal, yang kita sukai. Boleh istighfar yang pendek, contohnya astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Bacalah dengan bilangan yang banyak, 100 kali atau lebih, atau kalau sanggup hingga 1000 kali, ataupun dengan lafaz istighfar lainnya yang lebih panjang sedikit juga boleh. Yang penting disertai dengan kesadaran bahwa diri kita banyak sekali dosa dan ingin bertaubat kepadanya. Bacalah pada waktu-waktu yang istimewa, yaitu selesai sholat fardu atau setelah sholat sunnah tahajud, dengan bersungguh-sungguh dan khusyuk penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah taubat kita akan diterima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketahuilah istighfar kita dapat membuat Allah gembira. Di saat Allah telah gembira, maka pasti kita mendapatkan kasih sayang Allah, kita dicintai Allah. Di saat seorang hamba telah dicintai oleh Allah di dalam dunia, maka hamba tersebut selalu diliputi oleh rahmat-Nya, berbagai macam limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sakaratul maut, jaminan husnul khotimah, dan di alam kubur terbebas dari azab, begitu juga terbebas dari siksa neraka. Amin Allahumma amin. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.